Budak Bayangan bab 631 hal terlucu di dunia. Sunni membeku, tidak yakin apa tindakan yang paling bijaksana. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Setelah bertemu Solven, dia memiliki prasangka buruk terhadap pertemuan dengan tokoh-tokoh kuat Kerajaan Harapan. Dan Noctis sangat kuat tentang itu, dia tidak ragu. Nyatanya, Sunni cukup yakin bahwa pemuda ramah yang menatapnya dengan senyum menawan itu tidak lain adalah salah satu dari 7 belenggu abadi Dasmon yang dipenjara, penguasa timur yang misterius. Bahkan tanpa memperhitungkan kehadiran dunia lain yang tampaknya dimiliki oleh semua transenden, mudah untuk mengatakan bahwa ada kekuatan besar dan mengerikan di dalam Noctis. Bersembunyi di balik kilauan matanya yang berkilau. Ditambah lagi, ada benteng di bagian timur Chain Isles yang secara harfiah disebut Sanctuary of Noctis. Siapa lagi yang bisa menjadi penguasa di sana? Siapa lagi yang bisa memiliki kapal terbang yang indah, dan gambar mereka diletakkan di atas koin ajaib? Jadi, Sunni tidak punya keinginan untuk bertemu dengan makhluk abadi yang aneh itu, meskipun Noctis tampak ramah dan tidak mengancam. Sebenarnya, itu hanya membuatnya lebih menakutkan. Tetapi, apakah ada pilihan? Itu tidak seperti Sunni dalam bentuk apapun untuk melarikan diri dari seorang suci, apalagi seorang penyihir abadi yang bahkan diwaspadai oleh Corrupted Abomination. Dia ragu-ragu sebentar, lalu menghela napas, bangkit, dan menuju ke arah api yang berderak. Menyadari itu, Noctis bersenandung puas dan kemudian sedikit menggerakkan tangannya. Segera, tetesan embun beterbangan dari rerumputan, membentuk aliran jernih yang berputar-putar di sekujur tubuhnya, membasuh darah keringnya. Sebuah jubah sutra yang sangat indah bangkit dari tanah, membungkus dirinya di sekelilingnya. Sabit intan bersiul di udara, mengibaskan dirinya hingga bersih, dan menggantung dirinya di ikat pinggang si penyihir. Sunni terus berjalan, masih memegangi dadanya yang sakit, dan mengamati kejadian aneh itu dengan ekspresi datar. Sial! Kenapa aku tidak tahu bagaimana melakukan trik seperti itu? Itu akan membuat hidup jauh lebih mudah. Akhirnya, di bawah tatapan sombong dari bayangan suram pendendam, dia berjalan ke lingkaran cahaya dan mau tidak mau gemetar ketika orang suci itu meliriknya dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk tetap tenang di depan makhluk yang bisa melenyapkanmu dengan satu jari. Seluruh situasinya agak konyol, sebenarnya. Noctis tampak seperti pria muda manja dengan sutra cerah, dengan wajah feminin dan tubuh seseorang yang tidak pernah memaksakan diri secara fisik. Tangannya halus dan tidak kapalan, dan perawakannya ramping dan lembut, nyaris rapuh. Sunni, di sisi lain, adalah iblis yang menjulang tinggi yang mengenakan baju zirah onyx yang rumit dan menakutkan, sosoknya yang kurus penuh dengan kekuatan yang ganas. Dia memiliki tanduk memutar, 4 lengan kuat, dan mulut penuh taring tajam, matanya benar-benar hitam dan tidak manusiawi. Namun, iblislah yang takut pada pemuda yang dimanjakan, dan bukan sebaliknya. Konyol. Noctis mengamati iblis yang lemah di depannya, senyumnya semakin lebar. Ah, pertemuan yang sangat kebetulan. Bayangan. Apakah takdir membimbingmu kepadaku? Aku bertanya-tanya. Sunni menjadi sangat diam. Takdir? Apa maksudnya? Penyihir itu, sementara itu, memberi isyarat agar dia duduk. Duduklah, bayangan. Sepertinya kamu tidak sehat. Istirahat sebentar dan hangatkan dirimu. Sunni ragu-ragu, lalu merendahkan dirinya ke tanah, duduk di seberang nyala api yang menari dari yang transenden. Dia mengumpulkan jiwa Noctis untuk memastikan bahwa dia benar memanggil pemuda itu, dan melihat satu inti gemilang bersinar di dadanya.
Itu memang jiwa seorang suci. Noctis terdiam beberapa saat, lalu bertanya. Katakan, bayangan. Siapa namamu? Sunni bertahan, lalu mengulurkan tangan ke depan dan menggoreskan 2 rune ke salah satu batu yang mengelilingi api. Alis penyihir terangkat. Itu, rune-rune itu, astaga. Sekarang aku sedih karena aku tidak rajin belajar seperti yang diminta mentorku, dulu. Para penipu yang membosankan itu. Baiklah, mari kita lihat. Bintang. Tidak. Itu seharusnya matahari. Kehilangan matahari? Tidak ada matahari. Tanpa matahari, Sunni mengangguk, membuat Noctis tersenyum bangga. Memang tidak ada orang yang lebih pintar dariku di Kerajaan Harapan. Rumor itu benar. Yah, tentu saja itu benar, akulah yang membayar pendongeng untuk menyebarkannya. Pokoknya, Sunless, nama yang cocok untukmu. Benar-benar nama yang layak dibayangi. Sedikit di hidung, jika kau bertanya padaku. Tapi tetap sangat bagus. Bagus sekali. Sunni memiringkan kepalanya, menatap orang suci itu dengan bingung. Apa-apaan? Apakah orang ini hanya eksentrik, atau benar-benar gila? Noctis tidak keberatan ditatap, dan malah terlihat sangat menikmatinya. Dia menatap iblis Onyx sebagai balasannya, senyum membeku di wajahnya. Humor di matanya perlahan menghilang, memberi jalan bagi sinar yang aneh dan berbahaya. Sunless, karena takdir telah menyatukan kita. Bisakah kau menjawab pertanyaan sederhana? Merasakan ketegangan menyebar ke seluruh tubuhnya yang kelelahan, Sunni menjadi muram, lalu perlahan mengangguk. Ini tidak bagus. Tidak bagus sama sekali. Brengsek, mengapa semua orang di tempat ini gila? Noctis mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, suaranya tampak tenang dan bersahabat, katakan padaku. Apakah kamu, mungkin, memiliki pisau yang dipotong dari sepotong obsidian hitam? Sunni menggigil. Bagaimana? Bagaimana dia bisa tahu? Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pertanyaan itu telah diajukan, dan sekarang, dia terpaksa menjawab. Dia berjuang melawan cacat selama dia bisa, lalu mengertakkan gigi dan mengangguk lagi. Penyihir abadi itu menatap Sunni selama beberapa saat, matanya yang berkilau memantulkan cahaya bulan seperti 2 genangan sinar biru pucat. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu dalam sejarah. Noctis tertawa sangat keras hingga air mata muncul di matanya, berkilau di bawah sinar bulan seperti kristal. Akhirnya, dia memuaskan kegembiraannya dan melirik Sunni sekali lagi, senyum riang kembali ke wajahnya. Sunless, takdir adalah hal yang paling lucu di dunia ini, bukan begitu? Kamu dan aku punya firasat bahwa kita akan menjadi teman baik, Sunless. Percayalah. Budak Bayangan bab 632 Patah Hati. Sunni membeku, tubuhnya yang lelah menegang. Pupil vertikalnya menyempit, dan napas keluar melalui taringnya yang terkatup dengan suara mendesis. Kutukan. Terlepas dari reaksi aneh dari orang suci yang eksentrik itu, dia tidak tertipu. Di sini, di Kerajaan Harapan, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari para sipir abadi yang menjaga ratu yang dipenjara. Dan satu-satunya kelemahan yang dimiliki makhluk abadi adalah pisau yang menyandera nasib mereka. Pisau obsidian adalah senjata yang bisa menghancurkan salah satu belenggu abadi, dan dengan demikian, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Konsep nilai terlalu biasa dan pejalan kaki untuk diterapkan padanya. Dan dia baru saja mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki satu makhluk yang jauh lebih kuat.
Untuk salah satu makhluk abadi yang hidupnya bisa dituai oleh pisau. Tidak masalah apakah pisau obsidian itu ditujukan untuk Noctis sendiri atau salah satu dari belenggu lainnya. Jika itu mengandung nasibnya sendiri, maka penyihir itu tidak akan berhenti untuk menguasainya, sehingga tidak ada orang lain yang bisa. Jika itu berisi milik orang lain, dia akan dapat mempengaruhi salah satu sipir, atau membuang mereka sepenuhnya. Noctis pasti akan mencoba mengambil pisaunya. Tapi, entah kenapa, penyihir itu tidak melakukan hal semacam itu. Sebaliknya, saat Sunny menatapnya dengan bingung, Noctis santai dan mulai menyenandungkan melodi yang menyenangkan. Kemudian, dia tiba-tiba bertepuk tangan dengan gembira. "Ah, Sunles, betapa beruntungnya aku bertemu denganmu." Senyumnya sedikit meredup, dan matanya, untuk sesaat, menjadi gelap dan menakutkan. "Sebelum kita bertemu, kau tahu, aku sudah siap untuk melakukan sesuatu. Agak drastis. Tapi sekarang, tidak perlu. Ramalan itu benar-benar berhasil." Dia tetap diam selama beberapa saat, dan kemudian dengan mulus beralih kembali ke kepribadian riangnya yang biasa. Kejadian yang luar biasa ini menuntut sebuah perayaan. "Iya, kita harus merayakannya. Saat kau masih hidup, yang tidak akan lama, sayangnya. Jadi, lebih baik tetap sederhana." Sunny tersentak. "Apa?" Sementara itu, sesuatu berdesir di udara, dan sesosok pria yang sangat tinggi tiba-tiba muncul dari kegelapan. Sunny tegang, terkejut karena orang asing itu berhasil mendekati mereka tanpa disadari. Kenapa dia tidak merasakan bajingan itu? Sosok itu dengan tenang melangkah ke dalam cahaya, menampakkan dirinya untuk tidak menjadi laki-laki sama sekali. Sebaliknya, itu adalah manekin kayu yang diukir menyerupai seorang pria, mengenakan corak elegan dengan lengan dan keliman bersulam. Itu memiliki fitur sederhana dan berisi pohon anggur, buah segar, dan beberapa ampora anggur yang dicat indah. Manekin itu tampak sangat familiar. Nyatanya, itu sangat mirip dengan versi boneka pelaut yang jauh lebih liar, kuno, dan rusak. Yang telah menjadi makhluk mimpi buruk yang menghuni pulau bangkai kapal sebelum Sunny dan penjaga api membasmi mereka. Boneka pelaut yang aneh meletakkan pohon di depan mereka, melangkah mundur ke dalam kegelapan, dan membeku, menjadi tidak dapat dibedakan dari sepotong kayu mati. Noctis tersenyum dan meraih salah satu ampora. Sementara itu, pikiran Sunny kacau balau. Apa maksudnya? Aku tidak akan hidup lama? Dia membuka mulutnya, lalu menutupnya dengan frustrasi dan buru-buru menelusuri beberapa rune di abu. Apa sebabnya? Penyihir itu merengut ketika dia mencoba membacanya. Lalu memberinya senyum menyesal. Mengapa kita membuatnya begitu sederhana? Ya, tentu saja, Anda akan bingung. Lihat, biasanya, saya akan mengadakan pesta besar untuk merayakan kesempatan itu. Lagi pula, saya adalah orang yang paling ramah di Kerajaan Harapan. Tapi, sayangnya, kita harus puas dengan hal yang memalukan ini. Sunny dengan marah menggelengkan kepalanya, lalu menggambar beberapa rune lagi, tanpa matahari. Kematian. Mengapa? Noctis menatapnya dengan heran. "Yah. Kau tidak sekarat. Hatimu yang hancur itu menyerah. Kupikir inilah alasanmu datang ke sini, untuk menghabiskan beberapa hari terakhirmu di dekat tempat peristirahatannya." Sunny mengerjap beberapa kali, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Apakah satu hatinya yang tersisa benar-benar gagal? Itu rasanya seperti hampir hancur, selama pelariannya dari monster Blacktar. Itu terus terasa sakit. Dan tempat peristirahatan siapa yang dibicarakan Noctis?
Tidak, itu tidak penting sekarang. Dia menghapus rune sebelumnya dan menelusuri dua lagi, hati. Patah. Noctis mengerutkan kening. Tunggu, apakah kamu mungkin, tidak ingin mati? Aku tidak mengatakan apa-apa sebelumnya untuk menghormati keinginanmu, tetapi jika kamu tidak ingin mati dengan damai, lalu mengapa kamu membuang-buang waktu minum anggur denganku? Sunless. Apakah kamu gila? Sunny menatapnya selama beberapa saat, tidak senang, matanya penuh kebencian. Kemudian, dia menggertakkan taringnya dan menulis tidak. Tidak tahu, mungkin, hati. Sembuh. Penyihir itu menggaruk kepalanya. Kamu adalah bayangan yang sangat aneh, Sunless. Ya, memperbaiki hati yang patah tidaklah mudah. Dan hatimu tidak hanya rusak, kamu juga tampaknya salah tempat. Sampai kamu mengganti hati yang hilang, tidak ada gunanya menyembuhkan yang tersisa. Itu hanya akan pecah lagi. Tapi di mana makhluk bayangan sepertimu akan menemukan hati yang cocok di tanah terkutuk ini? Dia menghela nafas. Para pelayan bayangan semuanya telah pergi. Begitu pula para pelayan hati. Tanpa mereka, hanya penyembuh terhebat yang dapat membangun hati yang layak untuk iblis bayangan dari awal. Noctis menunduk sedih. Tapi kemudian, senyum nakal muncul di wajahnya. Untungnya, aku adalah tabib yang paling berbakat dan terkenal di Kerajaan Harapan. Bagiku, menciptakan hati baru untukmu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi, Sunless, terlepas dari fakta bahwa kamu dan aku adalah teman baik, bantuan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan dengan mudah. Aku tidak ingin membebani persahabatan kita, tahu? Jadi, kamu harus melakukan sesuatu untukku juga. Itu hanya sopan, bukan begitu? Sunny punya firasat dia sedang ditipu, lagi pula, dia sendiri penipu ulung. Namun, itu tidak terlalu penting. Bagian dari kata-kata Noctis tentang kegagalan yang tak terhindarkan dari satu hatinya yang tersisa, setidaknya, terdengar benar. Mungkin jika Sunny berhasil tidak terlalu memaksakannya di masa depan, semuanya akan baik-baik saja. Tapi apa kemungkinan dia memiliki kehidupan yang damai di Nikmah? 0. Dia sangat membutuhkan jantung yang berfungsi, dan lebih baik lagi, 2 di antaranya. Hanya dengan begitu dia akan kembali ke kekuatan penuhnya dan siap menghadapi tantangan yang ada di depan. Sunny menghela napas dan menggambar beberapa rune, sudah menduga apa yang akan didengarnya. Dia menginginkan pisau terkutuk itu, bukan? Bajingan itu, tanpa matahari. Lakukan. Apa? Noctis menatapnya beberapa saat, lalu tersenyum. Namun, apa yang dia katakan selanjutnya bukanlah yang diharapkan Sunny. Penyihir itu tiba-tiba berbalik dan menunjuk ke selatan. Oh, tidak apa-apa, sungguh. Soalnya, ada benteng terbengkalai di tepi pulau ini. Aku hanya ingin kamu masuk ke dalam. Dan tetap di sana sampai subuh. Sebenarnya, akan lebih baik jika kamu bisa tertidur. Jadi, tidur sebentar sebagai ganti jantung yang baru. Kedengarannya tidak terlalu buruk, bukan? Maksudku, hanya tidur beberapa jam. Sungguh, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Bayangan suram itu mencengkeram kepalanya dengan putus asa. Budak bayangan bab 633 Benteng Mati. Sunny terdiam cukup lama, menatap Noctis dengan ekspresi muram. Akhirnya, dia bergeser dan menggambar beberapa rune. Cakar oniks dari sarung tangan lapis bajanya bergerak menembus abu dengan ketepatan yang cepat. Benteng. Bahaya. Di dalam, penyihir itu tertawa. Bahaya. Tentu saja ada bahaya. Tapi jangan khawatir. Bukan apa-apa yang tidak bisa kamu tangani.
kurasa. Percayalah, bahkan, terlepas dari itu, tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan harapan yang lebih cocok untuk tugas ini. Terima kasih, Sunles. Jadi, cepatlah. Waktu membuang-buang waktu. Sunni merengut, tidak senang dengan kenyataan bahwa Noctis menghindari pertanyaan itu. Tidak mau melepaskannya, dia menggeram dan menunjuk ke Rune lagi. Penyihir itu menghela nafas sedih. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, Sunles. Hanya saja tidak ada gunanya. Lagi pula kau tidak akan ingat. Tapi ini akan menguntungkan kita berdua, percayalah. Benteng ini dulunya milik temanku. Dia adalah salah satu belenggu harapan, sama sepertiku, dan bayangan, sama sepertimu. Apakah sekarang kau mengerti mengapa menurutku takdir sendiri yang menyatukan kita? Sunni menahan napas. Jadi, saya benar. Noctis memang salah satu yang abadi. Dan, lebih dari itu, salah satu dari 7 yang asli adalah pengikut Dewa Bayangan. Hanya 5 sipir yang masih hidup, dan tidak satu pun dari mereka yang menguasai selatan. Jadi, aman untuk berasumsi bahwa Raja Bayangan ini sudah mati. Tiba-tiba, komentar tukang sihir tentang pulau ini menjadi tempat peristirahatan seseorang menjadi lebih masuk akal. Jika demikian, mungkin ada beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh Transcendent Bayangan di dalam benteng? Itu mengubah banyak hal. Sedikit, Sunni ragu sejenak, lalu menunjuk ke dadanya. Noctis tersenyum. Apa? Tentunya, kamu tidak meragukan keahlianku. Yakinlah, Sunles, aku akan membuat hati baru yang indah untukmu. Aku bahkan akan mengganti jari yang sepertinya hilang, sebagai bonus. Kecuali tidak memiliki jari adalah pilihanmu, tentu saja. Sunni menatapnya selama beberapa menit, lalu menghela napas dan berdiri. Mengambil seikat anggur, dia melirik penyihir eksentrik itu sekali lagi, lalu menuju ke selatan, menuju tepi pulau tempat benteng yang ditinggalkan itu berdiri. Lagi pula kau tidak akan mengingatnya. Aku ingin tahu apa yang dia maksud. Saat dia berjalan, Sunni memperhatikan beberapa kelompok bunga putih yang indah tumbuh di sana-sini di antara rerumputan zamrud. Semakin dekat ke benteng dia datang, semakin banyak bunga ini. Terlepas dari kenyataan bahwa saat itu tengah malam, kuncup mereka terbuka, memenuhi udara dengan bau yang samar namun menyenangkan. Sebuah cemberut yang dalam muncul di wajahnya. Bunga-bunga ini, mereka tampak agak akrab. Dia perlahan-lahan memakan buah anggur yang manis dan segar itu dan mengingat-ingat di mana dia mungkin pernah melihatnya. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi lebih gelap. Ada sebuah pulau di bagian timur Chain Isles, tidak terlalu jauh dari Sanctuary of Noctis, ditutupi oleh hamparan bunga putih yang luas dan indah. Semua orang, bahkan kohort Waken yang paling kompeten dan mereka yang berasal dari klan White Feather, menghindari pulau ini seperti wabah. Tanah di sana berserakan dengan segala jenis tulang, tersembunyi di bawah kelopak bunga putih yang lembut. Begitu seseorang menginjak permukaan pulau, mereka akan merasakan keinginan yang tak tertahankan untuk berhenti, beristirahat, dan tertidur. Dan jika mereka menyerah pada keinginan itu, tidak ada yang terbangun. Sunni diam-diam mengutuk. Apakah bajingan itu mencoba membunuhku? Tapi, untuk beberapa alasan, dia sulit percaya bahwa Noctis hanya ingin dia mati. Seorang suci memiliki cara yang jauh lebih mudah untuk membunuh seorang yang bangkit, apalagi seseorang yang lelah dan lemah seperti dia. Tidak perlu terlalu jauh. Jadi, apa yang dikatakan penyihir itu pasti benar, atau setidaknya mendekati itu.
Dia percaya bahwa Sunni secara unik cocok untuk tugas itu dan memiliki peluang bagus untuk menyelesaikannya hidup-hidup. Tapi kenapa? Apa yang spesial dari Sunni? Apa yang bisa dia lakukan yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh seorang transenden? Apakah itu karena dia terhubung dengan dewa bayangan? Seperti pemilik benteng sebelumnya, penuh dengan pikiran gelap, dia mendaki bukit lain dan melihat siluet familiar dari benteng perbatasan tidak terlalu jauh. Itu dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada di masa depan. Nyatanya, kastil itu hampir terlihat utuh. Jika bukan karena lumut yang menutupi dindingnya, kurangnya cahaya, dan kesunyian mematikan yang menyelimutinya, Sunni akan mengira kastil itu masih dihuni oleh manusia. Tembok tinggi yang dibangun dari batu abu-abu menjulang tinggi ke langit malam, dan gerbang besar itu tertutup rapat. Benteng kuno bermandikan cahaya bulan pucat, tampak muram dan firasat, seperti makam terkutuk. Sunni meringis. Sama sekali tidak menyenangkan. Masih mencengkeram dadanya, dia berjalan menuruni bukit dan mendekati benteng yang mengancam. Temboknya belum runtuh, jadi jalan yang dia ambil untuk masuk terakhir kali belum ada. Penuh kegelisahan, Sunni menancapkan cakarnya ke batu kuno dan mulai memanjat. Tembok ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tembok besar kota kegelapan. Mencapai puncak tidak akan sulit, bahkan untuk manusia. Dan saat ini, dia bahkan bukan manusia. Dia adalah iblis, baik itu yang sekarat. Segera, dia akhirnya mencapai puncak tembok dan berjongkok di bibirnya, melihat ke bawah ke halaman yang kosong. Di sini, tanda-tanda ditinggalkan lebih jelas, ada debu dan kotoran di mana-mana, dengan ilalang yang tumbuh di antara bebatuan kuno. Benteng itu sunyi dan kosong, tidak ada orang yang menghuni dan merawatnya. Dia ragu-ragu dengan keputusan untuk sesaat, dan kemudian dengan enggan mengirim dua bayangannya untuk menjelajahi benteng. Jika memang ada makhluk kuat yang bersarang di dalamnya, mereka pasti akan menemukannya. Menit-menit berlalu dalam antisipasi yang menegangkan. Bayangan meluncur melalui koridor dan aula kosong dari benteng yang ditinggalkan, melalui menara dan ruang bawah tanahnya. Namun, kemanapun mereka memandang, mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Namun, yang mereka temukan adalah mayat. Di sana-sini kerangka manusia tergeletak, masih mengenakan pakaian dan baju besi kuno. Tidak ada tanda-tanda perjuangan di sekitar mereka, tidak ada air mata di pakaian mereka, dan tidak ada luka yang terlihat di tubuh mereka. Sepertinya bekas garnisun benteng telah merendahkan diri ke tanah dan mati tanpa alasan apapun. Semua itu terlalu menakutkan. Terkutuklah semuanya. Kutuklah makhluk abadi terkutuk, dan kutuklah tempat terkutuk ini. Sunni hampir berbalik dan lari, tapi kemudian, dadanya berdenyut kesakitan, mengingatkannya pada alasan mengapa dia datang ke sini. Sambil menghela nafas panjang, dia melompat turun dari bibir tembok dan berjalan menuju struktur utama benteng. Saatnya mencarikanku tempat tidur empuk. Sunni memasuki menara utama, memanggil bayang-bayang kembali, dan berjalan melalui lorong-lorong yang sunyi menuju ke tingkat yang lebih tinggi dari menara besar itu. Sesampai di sana, dia berjalan berkeliling sebentar, mencari kamar yang cocok, dan segera menemukan kamar yang tampaknya nyaman dan terlindungi dengan baik. Tanpa basa-basi membuang mayat dengan baju tidur busuk dari tempat tidur, dia berbaring di tempatnya dan dengan lelah menutup matanya. Tentu saja, tempat ini sangat menyeramkan. Tapi sebenarnya dia sangat lelah dan sangat membutuhkan istirahat. Tidur akan membantunya. Lagi pula apa masalahnya? Aku tidur di tempat yang jauh lebih buruk.
Sebelum jatuh ke pelukan pelupaan, dia memanggil Sein dari bayang-bayang dan memberinya perintah mental untuk mengawasinya. Setelah sedikit ragu, Sunny melakukan hal yang sama dengan Soul Serpent. Hanya setelah kedua bayangan itu menjadi penjaga, dia membiarkan dirinya santai. Dalam kesunyian benteng yang ditinggalkan, Sunny dapat dengan mudah mendengar detak jantungnya yang tegang. Namun, dia terlalu lelah untuk memperhatikannya. Hanya beberapa menit kemudian, dia sudah tertidur lelap. Dan sesaat sebelum tertidur lelap, dengan pikirannya yang sudah setengah hilang, dia berpikir bahwa dia mendengar suara yang tidak terduga di suatu tempat dekat, tetapi juga jauh. Itu seperti dering kuku di lantai batu yang dingin. Budak Bayangan bab 634 Pilar Api. Sunny bangun sebelum fajar. Dia berbaring diam untuk beberapa saat, enggan meninggalkan pelukan hangat selimutnya. Kemudian, sambil mendesah, dia duduk dengan menggigil di pagi hari yang dingin. Sudah waktunya untuk menghadapi hari baru, dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Dia tidak punya alasan untuk bermalas-malasan. Rasa sakit yang tumpul tiba-tiba menjalar melalui dadanya. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi bingung, mengamati bekas luka lama yang menutupi kulitnya yang kecoklatan dan perunggu. Sepertinya akan turun hujan. Kemudian, lengan gading tiba-tiba muncul dari balik selimut, membelai otot-ototnya yang kokoh. Apakah sudah pagi? Sunny tersenyum, menggenggam tangan istrinya, dan mengangguk. Ya, matahariku. Dia mendesah. Baiklah, pergi, bersiaplah. Aku akan membangunkan iblis kecil itu. Dia tetap tak bergerak, dengan santai menikmati pemandangan keindahan yang entah bagaimana berhasil dibujuknya untuk menikah dengan bajingan seperti dia berpakaian sendiri. Berhati-hati agar tidak mengganggu perut bundar tempat anak kedua mereka tidur dengan damai, tanpa peduli pada dunia. Senyumnya tumbuh sedikit lebih lebar. Aku bilang pergi, hari ini bukan hari untuk kenakalanmu, bajingan. Apakah kamu lupa? Sunny memasang wajah sedih, lalu bangkit dan berpakaian juga. Ketika dia meninggalkan tempat tinggal mereka, para pelayan sudah bekerja keras, mempersiapkan hari itu. Ketika mereka melihatnya, masing-masing membungkuk dengan hormat dan menyapanya dengan suara hangat. Menjadi sasaran semua pemujaan dan kesopanan ini, Sunny juga harus memasang wajah yang layak untuk seorang bangsawan. Betapa menyusahkan. Para pelayan akan mempersiapkan segalanya untuk perjalanan yang akan datang, tetapi satu hal yang harus dia lakukan sendiri. Itu adalah sesuatu yang Sunny tidak akan izinkan orang lain melakukannya, bukan karena kurangnya kepercayaan, tetapi hanya karena itu adalah tugasnya. Memasuki kandang, dia menyapa tunggangannya dan pergi memberi makan dan minum binatang yang mulia sebelum meletakkan pelana di punggungnya yang lebar. Sunny mungkin telah menjadi penguasa yang terkenal dan meninggalkan masa lalunya yang bergolak, tetapi ikatan antara seorang pejuang dan kudanya adalah suci. Hanya karena mereka berdua tidak lagi harus mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang, bukan berarti dia akan melupakannya. Setelah semuanya selesai, dia memimpin kudanya ke halaman dan menempelkan sarung kayu lapuk ke pelana, baja dingin dari pedang indah tersembunyi dengan aman di dalamnya. Kemudian, dia menatap sarungnya selama beberapa waktu, memijat dadanya yang sakit dengan ekspresi jauh. Ekspresi halus dan gelap muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, suara langkah cepat menuju ke arahnya. Ayah! Sunny berbalik dan menyeringai saat dia menangkap putranya dalam pelukan besi. Mencoba menyelinap ke ayah tuamu yang malang, ya? Tidak secepat itu.
Aku menyelinap ke monster jauh sebelum kamu lahir, bocah. Anak laki-laki itu terkekeh, lalu mundur selangkah. Dia berusia 7 tahun hari ini, dan pada kesempatan itu, ibunya telah mendandaninya dengan pakaian terbaik yang mereka miliki. Setan kecil itu hampir terlihat seperti anak yang pantas, dan bukan kekejian yang rusak yang dikirim ke alam fana untuk menyiksa orang tuanya yang tak berdaya. Mengapa kamu harus menyelinap? Terlalu lemah untuk membunuh mereka secara langsung, ya? Sunni mendesah putus asa dan menatap langit. Nyonya, bantu aku. Mengapa putra mereka juga harus mewarisi lidahnya yang beracun? Anak laki-laki itu, sementara itu, berbalik dan melihat ke kejauhan, di mana siluet indah Menara Gading sudah terlihat dalam kabut pagi. Matanya melebar. Ayah, benarkah? Apakah aku akan menemuinya hari ini? Nyonya. Sunni diam beberapa saat, lalu mengangguk. Tentu saja, kamu berusia 7 tahun, bukan? Hari ini adalah hari dewa. Jadi, kamu akan bertemu dewi kami. Untuk memperkenalkan diri, dan berjanji untuk melayaninya. Putranya mengerutkan kening. Tapi dia sebenarnya bukan dewi, kan? Apa dewa lain tidak akan marah padaku? Sunni tertawa. Dewa. Dewa terlalu besar dan perkasa untuk mengetahui apa arti kecemburuan, nak. Mengapa mereka keberatan? Lady Hope memberi kita perlindungan dan keamanan, melindungi kita dari korupsi, dari perang, kelaparan, wabah. Dan bahkan diri kita sendiri. Jika itu bukan sesuatu yang layak disembah, maka aku tidak tahu apa itu. Dengan itu, dia melompat ke pelana, lalu mengangkat bocah itu untuk duduk di depannya. Ayo pergi. Mereka meninggalkan Manor dan mengikuti jalan batu putih melalui hutan yang damai dan mendaki bukit. Kuda itu berjalan maju dengan kecepatan tetap, dengan mudah menahan beban dua penunggangnya. Sinar matahari jatuh melalui kanopi daun dalam sinar lebar, membuat sekelilingnya tampak seperti dongeng. Sunni sedang menikmati keindahan hutan dan ketenangannya. Dahulu kala, sebelum datang ke Kerajaan Harapan, dia tidak mengetahui keduanya. Hidupnya hanyalah pertumpahan darah dan rasa sakit, pertempuran demi pertempuran, perang demi perang. Hanya setelah datang ke alam ini dan memutuskan untuk tetap di sini barulah dia mengetahui kebenaran tentang betapa bahagianya hidup itu. Apalagi jika dibagikan dengan orang yang Anda cintai. Putranya, bagaimanapun, tidak tahu apa-apa tentang perselisihan dan kegelapan. Kedamaian ini adalah satu-satunya yang pernah dia ketahui. Karena alasan itu, dia sangat bosan. Anak laki-laki itu gelisah selama beberapa menit, lalu menatap gagang pedang Sunni. Suatu hari nanti, aku akan memiliki pedangku sendiri. Itu akan jauh lebih besar dan lebih tajam dari milikmu, Pak Tua. Perhatikan kata-kataku. Sunni tertawa. Untuk apa kau membutuhkan pedang? Putranya memandangnya dengan bingung. Apa maksudmu, untuk apa? Menjadi seorang yang bangkit, seorang prajurit, sepertimu. Sunni memalingkan muka dan tidak menanggapi untuk sementara waktu. Matanya menjadi jauh, hatinya sakit. Mengapa hari ini begitu sakit? Saya pernah menjadi seorang pejuang, benar. Tapi saya tidak pernah memilih untuk menjadi seorang pejuang. Saya hanya menjadi satu untuk bertahan hidup. Di Kerajaan Harapan, Anda tidak perlu bertarung, menderita, dan membunuh orang lain untuk hidup lama dan bahagia. Mengapa Anda masih ingin menjadi seorang pejuang? Anak laki-laki itu terdiam, kerutan lucu muncul di wajahnya. Dia berbalik dan tidak mengatakan apa-apa lagi untuk sementara waktu. Sunni ragu putranya benar-benar mengerti maksudnya. Dan dia berharap bocah itu tidak akan pernah melakukannya.
Menutup matanya, dia mengucapkan doa dalam hati, "Salam untukmu, Desir, Demon of Hope. Tolong, dengarkan kerinduanku. Lindungi anakku dari semua kengerian dunia dan selamatkan dia, seperti kamu telah menyelamatkanku." Diam-diam, mereka bertiga, pria, anak laki-laki, dan kuda itu, meninggalkan hutan dan mendaki bukit yang tinggi. Dari puncaknya, pemandangan menakjubkan terbuka di hadapan mereka. Di depan mereka, dataran luas bermandikan sinar matahari, rerumputan zamrud bersinar seiring datangnya pagi. Di sana-sini, tanah pertanian dan ladang berdiri, gandum emas bergoyang tertiup angin. Pita sungai yang berkilau memotong dataran, dan di kejauhan, sebuah kota indah yang dibangun dari batu putih menjulang dari tanah, dengan pagoda megah menjulang di atasnya. Sunni hanya bisa tersenyum. Tidak peduli berapa kali dia melihatnya, dia bisa menahan perasaan sedikit sentimental. "Hei, apakah kamu ingin melambai ke ibumu? Aku yakin dia sedang melihat ke arah sini sekarang." Putranya meliriknya dengan ekspresi kasihan. "Kamu gila, dia tidak akan melihat kita. Kita terlalu jauh." Sunni tertawa. "Kata siapa?" Dia berbalik dan melihat ke belakang, pada pemandangan serupa yang terbentang di belakang mereka. Menatap melewati hutan, dia melihat kota kecil dan sebuah manor batu sederhana berdiri di dekatnya. Dari jarak ini, bangunan itu terlihat seperti mainan. Dia mengangkat tangannya dan melambai. "Hai ayah," Sunni mencibir. Apakah kamu akan mengejekku lagi?" Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, hanya saja, ada apa dengan langit? Kelihatannya lucu." Sunni mengangkat kepalanya, lalu mengerutkan kening bingung. Langit memang terlihat lucu. Matahari masih naik, tapi sepertinya ada yang kedua tepat di atas mereka, membengkak dengan cahaya pijar. Langit itu sendiri semakin cerah dan cerah, seolah-olah diresapi dengan panas yang menyengat. Awan hilang semua. Embusan angin panas tiba-tiba bertiup melewati mereka. Matanya tiba-tiba menyipit. Tunggu. Detik berikutnya, pilar api pijar kolosal tiba-tiba jatuh dari langit, menembus dataran dan menghancurkan tanah seperti kaca. Kilatan yang menyilaukan menenggelamkan dunia menjadi putih, dan melaluinya, suara yang mengerikan terdengar di hutan. Karena tuli, Sunni merasakan putranya berteriak, tetapi tidak dapat mendengar suaranya. Pada titik di mana tiang api jatuh, tanah itu sendiri terbelah dan terlempar ke udara. Potongan-potongan besar tanah yang meleleh menghujani api, abu, dan kematian. Bukit tempat mereka berdiri berguncang, lalu bergeser, melempar Sunni dari kudanya. Tidak. Masih bingung, dia mencoba mencari anaknya, tapi gagal. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada kota kecil dan manor batu yang berdiri di kejauhan. Saat Sunni menyaksikan dengan ngeri, tanah terbuka, dengan semburan api menyembur ke langit. Rumah-rumah itu langsung dilalap api dan dibakar, berubah menjadi awan abu. Tidak. Detik berikutnya, seluruh bukit runtuh. Hal terakhir yang dilihat Sunni sebelum diterpa longsoran bumi yang menghanguskan adalah sosok rapuh putranya yang ditelan api. Dan kemudian, dia meninggal. Sakit. Mengapa hatinya begitu sakit? Sunni membuka matanya dalam kegelapan dan duduk, membuang bulu-bulu itu ke samping. Dia menatap dadanya yang lemah, lalu menyentuhnya dengan tangan gemetar, terkejut. Sejak kapan dadanya mulai terasa sakit di malam hari? Menjadi tua itu tidak menyenangkan. Mengejar sisa-sisa mimpi buruk yang mengerikan, dia berjuang untuk duduk dan memijat persendiannya untuk sementara waktu,
menunggu sampai kelenturan kembali pada mereka. Kemudian, dia perlahan berdiri dan menutup matanya, mendengarkan suara hutan suci yang menyelimutinya. Yah, setidaknya dia bangun hidup-hidup. Di usianya, itu sudah merupakan prestasi. Andai saja hatinya tidak terlalu sakit. Tapi itulah yang dimaksud dengan menjadi tua. Setiap fajar membawa rasa sakit baru. Sebenarnya, Sunni akan lebih takut jika dia bangun dan tiba-tiba merasa baik-baik saja. Bagaimanapun, sudah waktunya untuk menghadapi hari baru. Budak Bayangan bab 635 Kehendak Dewa. Dengan menggunakan tongkat kayu, Sunni berjalan keluar dari gubuknya dan menghirup udara hutan suci yang bersih dan manis. Pohon-pohon kuno berdesir lembut, seolah menyapanya. Hutan perlahan terbangun, daun zamrud rindu bermandikan hangatnya matahari sekali lagi. Kabut dingin mengalir di antara batang-batang yang perkasa, diliputi oleh cahaya lailak yang cerah di pagi hari. Burung bulbul bernyanyi riang, melompat dari dahan ke dahan. Pemandangannya akrab, indah, dan menenangkan. Sungguh, rerimbunan Dewa Hati adalah permata kerajaan harapan. Betapa beruntungnya dia dilahirkan dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di sini. Pohon-pohon ini telah berdiri di tanah kuno sebelum dihancurkan. Melewati bencana mengerikan dari pemenjaraan Desir, dan akan tetap berdiri di sini lama setelah dia mati dan dilupakan, tulang-tulangnya terkubur di akarnya. Sekarang Sunni sudah tua dan tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, pikiran itu sangat menghibur. Kehidupan manusia mungkin cepat berlalu, tetapi hutan yang indah itu abadi. Dia menepuk salah satu pohon ek kuno sebagai seorang teman lama, mendesah, dan terlatih-tatih menuju mata air untuk mengisi kendinya. Karena gubuk Sunni berdiri di pinggiran hutan, dia bisa melihat tepi pulau melalui celah di antara batang pohon. Seperti biasa, itu naik dan turun perlahan, rantai surgawi berderak dari waktu ke waktu. Semuanya seperti biasa, yang merupakan hal terbaik di dunia. Sunni telah berumur panjang. Beberapa di antaranya damai, dan beberapa di antaranya bergejolak. Tapi untungnya, masa-masa yang penuh gejolak sudah lama sekali tidak mengunjungi hutan yang sunyi ini. Dan itulah satu-satunya hal yang selalu diinginkannya, menjalani kehidupan yang tenang dan tenteram, jauh dari semua perselisihan dan kemalangan dunia yang selalu berubah. Perubahan selalu membawa kehancuran pada sayapnya. Sunni tidak menginginkan bagian dari itu. Namun, hari ini, keinginannya tidak dimaksudkan untuk menjadi kenyataan. Sesuatu yang tak terduga memang terjadi, mengganggu rutinitas sehari-harinya. Di ujung pulau, seekor kuda hitam perkasa tiba-tiba muncul, seolah melompat dari bawah, di mana rantai raksasa terhubung ke tanah hutan suci. Dia berjalan maju dengan kecepatan tetap, mendekati barisan pohon kuno. Kuda itu tidak memiliki pelana, tetapi ada seorang penunggang di punggungnya. Seorang wanita muda cantik dengan tunik merah sederhana duduk di sana, kaki gadingnya ramping dan telanjang. Dia memiliki sosok yang anggun, wajah yang begitu cantik sehingga hanya menuntut untuk ditatap, dan rambut kastanya yang jatuh seperti air terjun sutra. Sunni menatap wanita muda itu, terpesona oleh kecantikannya. Kemudian, dia mengejek, dan menggelengkan kepalanya. "Apa yang kamu lakukan, orang tua bodoh? Hari-harimu dengan gadis-gadis cantik sudah lama berakhir. Kecantikan ini cukup mudah untuk menjadi cucumu. Malulah, dasar bejat." Dia terkekeh kecut, dan kemudian mengubah arahnya untuk menyambut tamu tak terduga. Selusin meter atau lebih dari barisan pepohonan. Gadis muda yang cantik itu menghentikan kudanya,
melompat turun dengan anggun, dan berlutut di rerumputan yang lembut, melihat ke bawah seperti yang biasa dilakukan peziarah lainnya. Suni berjalan ke arah gadis itu, sedikit terengah-engah karena ketegangan, dan mencoba tersenyum layaknya seorang tetua yang tercerahkan. Untuk beberapa alasan, semakin dekat dia dengan kecantikan itu, semakin sakit hatinya. Ah, ada apa dengan tubuhku yang rapuh ini hari ini? Salam, Nona muda. Selamat datang. Apa yang membawamu ke hutan hati? Sampaikan kekhawatiranmu pada lelaki tua ini. Mungkin aku bisa membantu. Si cantik tidak mengangkat kepalanya, masih menunduk, seolah menunjukkan rasa hormat dan hormatnya. Suaranya, ketika dia berbicara, merdu dan tenang. Namun, Suni telah bertemu dengan para peziarah seperti dia selama beberapa dekade. Mereka semua datang ke sini diliputi oleh kesedihan dan penyesalan. Itulah sebabnya mereka mencari jalan menuju hutan suci. Ini adalah tempat penghiburan. Dia bisa merasakan lautan kegelapan yang dalam bersembunyi di balik fasad ketenangan yang juga dikenakan wanita muda itu. Dia berkata, "Aku mencari audiensi dengan Lady of the Grove." Suni berlama-lama sebentar, lalu menghela napas. Begitu muda, namun begitu bermasalah. Betapa menyedihkan. Kemudian, dia bersandar pada tongkatnya dan tersenyum. Ya, dia seharusnya sudah bangun, sekarang. Bagaimana dengan itu? Aku akan menunggu denganmu sampai Lady datang. Si cantik muda tidak menjawab, dan terus menatap ke bawah, masih seperti patung. Napasnya dalam dan teratur. Bahkan kuda hitamnya yang menakutkan tampak sabar dan acuh tak acuh. Tiba-tiba, Suni merasakan kegelisahan yang aneh. Dia melihat lebih dekat pada gadis itu, dan mengerutkan kening. Apakah saya menderita demensia sekarang? Atas nama harapan, apa itu? Matanya sepertinya mempermainkannya. Suni berani bersumpah bahwa dia melihat bola cahaya bersinar di dalam dada gadis cantik muda itu. Bukan karena dia melihat ke arah itu. Tanpa alasan apapun, tangannya tiba-tiba terulur ke samping, telapak tangannya terbuka, seolah menunggu untuk menangkap sesuatu dari udara. Suni menatapnya bingung, aneh. Apa yang kau lakukan, tangan bodoh? Dia dengan canggung menyembunyikan tangan yang disengaja di belakang punggungnya dan berdeham. Mungkin dia belum pulih dari mimpi buruk yang mengerikan itu. Saat dia melakukannya, wanita muda itu tiba-tiba berbicara, kepalanya masih tertunduk. Katakan padaku, apakah kamu pernah melihat Menara Gading? Sungguh pertanyaan yang tidak terduga. Suni menyeringai. Oh, tentu. Ketika aku masih muda, tidak jauh lebih tua darimu. Hei. Mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi tetua ini pernah menjadi sampah. Aku melarikan diri dari rumah dan pergi bertualang. Saat itulah aku melihat kota Gading, dan banyak hal lainnya. Tapi akhirnya, aku kembali ke hutan ini. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada rumah, aku percaya. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Mengapa kamu bertanya?" Wanita muda itu terdiam beberapa saat. Kudengar ada iblis jahat yang terkunci di dalam menara. Para dewa menempatkannya di sana sebagai hukuman atas kedengkian, korupsi, dan harga dirinya. Apa menurutmu itu benar? Suni terkekeh. Itu. Terkadang aku lupa berapa banyak pengetahuan yang telah hilang dari kita, penduduk Kerajaan Harapan. Ya, Nona muda, memang ada Desmond yang dipenjara di dalam Menara Gading. Namun, dia tidak pernah jahat, atau korup. Sebenarnya, Harapan sangat baik dan murah hati kepada kita, manusia. Si cantik sedikit bergeser. Oh, lalu mengapa para dewa menghukumnya?
Suni mendesah sedih. Itulah pertanyaannya, bukan? Mengapa menghancurkan tanah ini dan membelenggu nyonya yang baik hati? Siapa tahu? Jika manusia seperti kita bisa mengetahui kehendak para dewa, maka, mungkin, kita akan menjadi dewa sebagai gantinya. Itu dia lagi, api yang bersinar di dada wanita muda itu. Dia tidak sedang membayangkan sesuatu, itu benar-benar ada. Suni hendak mencoba dan melihat lebih baik, tidak peduli betapa tidak pantasnya upaya seperti itu. Tetapi pada saat itu, suara yang sangat dikenalnya terdengar dari belakangnya. Namun, dia belum pernah mendengar suara itu terdengar begitu muram dan serius. Nyonya Hutan berkata, "Kenapa kamu di sini, Solven?" Budak Bayangan bab 636 Penodaan. Mengapa kamu datang ke sini, Solven? Suni berbalik, menatap wanita halus yang berdiri di belakangnya. Gaunnya ditenun dari kain hijau sederhana. Ikat pinggang dari kulit pohon melilit pinggangnya yang kurus. Meskipun terlihat hanya sedikit lebih tua dari tamu mereka, dengan kulit lembut dan mata coklat berkilau. Dia memiliki ketenangan dan percaya diri tentang dirinya yang membawa kedamaian dan rasa aman bagi semua orang yang mengelilinginya. Wanita itu terlihat cantik, bijak, dan muda. Sangat muda. Dia juga sangat mirip dengan Suni. Seperti biasa, melihatnya membawa kegembiraan yang hangat dan kesedihan yang mendalam di hatinya. Suni tersenyum, menyembunyikan kesedihannya, lalu berkata dengan nada paling lembut dan penuh kasih. "Hei, Bu, kita kedatangan tamu." Lady of the Grove, ibunya, memandangnya sejenak, lalu menjawab dengan suara yang terdengar tegang dan mendesak, "Menjauhlah darinya, Nak." Sekarang, Suni mengerutkan kening, bingung, lalu melakukan apa yang diperintahkan, dengan susah payah mendorong tubuh lamanya ke depan dengan bantuan tongkat. Jantungnya mengirimkan denyut rasa sakit yang menjalar ke seluruh dadanya. Bahkan berjalan pun sulit hari ini. Di belakangnya, senyum gelap muncul di wajah kecantikan muda yang dipanggil ibunya Solven. Dia perlahan bangkit dari rerumputan dan menghadap Lady of the Grove, matanya yang bersinar menyala dengan cahaya suram. "Kamu pasti tahu kenapa aku datang ke sini. Tidak perlu berpura-pura, Aidre." Suni akhirnya mencapai ibunya dan berdiri di sampingnya, berbalik untuk melihat peziarah aneh itu. Sesuatu ada yang tidak beres. Bagaimana dia tahu nama ibuku? Apakah dia, mungkin, seorang kebangkitan yang kuat? Nah, siapapun dia, penjaga abadi hutan suci tidak akan membiarkan hal-hal menjadi tidak terkendali. Dia bukan hanya ibunya, tetapi juga Aidre Transcendent, yang diberkati oleh Dewa Hati. Jadi, tidak ada alasan untuk khawatir. Tidak ada hal buruk yang pernah terjadi di hutan sakral. Pikirannya terganggu oleh fakta bahwa, tiba-tiba, bola cahaya cemerlang lainnya muncul dalam pandangan. Ini di dalam tubuh ibunya sendiri. Suni menatap punggungnya beberapa saat, lalu melirik Solven. Dia bahkan melihat kuda itu. Sementara itu, senyuman menghilang dari wajah cantik Solven. Suaranya menjadi dingin dan tajam saat dia berkata, "Saya telah mendengar desas-desus bahwa di seluruh kerajaan harapan, sekte pengikutnya perlahan menyebar seperti wabah mematikan. Bayangkan keterkejutan saya, kemarahan saya, ketika saya menemukan bahwa Anda adalah sumber penyakit ini. Anda." Wajah Suni menjadi gelap. Jadi ini semua tentang... Dia telah memperingatkan ibunya bahwa ini mungkin terjadi. Mengatakan sesuatu yang baik tentang Desmond sama saja dengan menyinggung para dewa, akhir-akhir ini. Mungkin dia seharusnya mengikuti sarannya sendiri dan tutup mulut lebih awal. Kutukan.
Solven, sementara itu, mengepalkan tinjunya. Aku datang ke sini ingin dibuktikan salah, tetapi sebaliknya, melihat bahwa tuduhan itu benar. Putramu sendiri terinfeksi oleh ajaran sesat ini. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa mengkhianati kami? Kamu telah menciptakan kultus pemuja Daemon. Kamu telah memelihara hal yang sebenarnya ingin kami cegah. Lady of the Grove merengut. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Apakah kamu berpikir, mungkin, bahwa aku telah melupakan sumpah yang telah kita berikan? Tidak. Tidak, kamu adalah orang-orang yang buta terhadap kehendak penguasa cahaya. Kamu adalah orang-orang yang telah gagal dalam tugasmu. Solven menatap wanita halus bergaun hijau itu untuk beberapa saat, ekspresinya muram. Kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu sangat hancur. Bagaimana kamu membiarkan jiwamu menjadi begitu bengkok? Kamu, dari kita semua, seharusnya yang terakhir tersesat. Dewamu seharusnya melindungimu. Dia adalah dewa jiwa, bukan? Sunni mendengar ibunya terkekeh, suaranya tanpa geli. Sudah selesai, Solven. Bukankah kau mengatakan bahwa kami tidak perlu berpura-pura? Katakan saja apa yang ingin kau katakan, dan tinggalkan tempat ini. Perang tidak disambut di sini. Si cantik muda dengan tunik merah terdiam lama, lalu perlahan mengangkat tangannya. Sunni mengerutkan kening, memperhatikan bahwa sekarang ada pisau aneh yang ditempa dari sebatang logam tumpul di dalamnya. Dari mana asalnya? Ibunya tiba-tiba gemetar. Dia belum pernah melihatnya ketakutan sebelumnya. Kamu tidak akan berani. Solven menggertakkan giginya. Kau memaksaku, Aidre. Tak satu pun dari kami menginginkan ini. Tapi pada akhirnya, mereka semua setuju. Lady of the Grove terdiam, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu bohong. Noctis tidak akan pernah meninggalkanku. Dia maju selangkah, dan tersenyum. Tidak ada yang setuju. Kamu di sini atas kemauanmu sendiri, tanpa ada penguasa rantai lainnya yang memberikan izin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mereka akan membiarkan hal seperti itu terjadi? Tidak peduli siapa di antara kita yang jatuh, orang yang tersisa tidak akan lagi tidak memiliki takdir. Keseimbangan kekuatan di antara kita bertujuh tidak akan rusak, dilenyapkan. Apakah kamu gila? Dapatkah kamu membayangkan bencana seperti apa yang akan terjadi? Tapi kemudian, suaranya menghilang, dan dia tersandung. Mata coklatnya yang indah melebar. Sunni menggigil, merasa bahwa, saat itu, ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ibunya menatap Solven, wajahnya menjadi pucat pasi. Dan kemudian, dia berbisik, kecuali kamu melakukannya, lebih baik dari kami semua. Oh, Solven, betapa kejamnya kamu. Sunni merasakan sakit hatinya semakin kuat. Ada sensasi dingin yang mencengkeram dadanya, membuatnya mencengkeramnya dengan meringis kesakitan. Apa yang mereka bicarakan? Saya tidak mengerti. Apa yang terjadi? Aidre of the Sacred Grove melihat ke bawah untuk waktu yang lama, lalu berbicara. Suaranya tenang dan penuh kesedihan, begitu ya? Aku mengerti sekarang. Aku mengerti. Aku seharusnya tahu, bahwa dari kita semua, kamu adalah yang paling berani. Pengorbanan ini, Solven, bahkan di alam bayangan, aku tidak akan melupakannya. Dengan itu, dia menoleh ke Sunni, yang benar-benar bingung dengan apa yang terjadi, dan tersenyum sedih. Dan kamu, maafkan aku, nak, maafkan aku, jika kamu bisa. Dengan itu, ibunya menghadapi kecantikan dalam tunik merah dan mengangkat tangannya yang halus. Sebuah pisau yang diukir dari sepotong kayu tiba-tiba muncul di dalamnya,
entah dari mana. Suaranya menjadi tegas dan tegas, namun, Solven, kamu seharusnya tidak pernah menantangku di tempat suci ini. Aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan, begitu pula Groveku. Wanita muda yang menghadapnya tersenyum, matanya yang bersinar-bersinar dengan cahaya yang marah. Buktikan itu, ibu-ibu. Sunni merangkak menembus abu, tercekik asap pahit. Air mata mengalir di pipinya yang keriput, menguap karena panas yang menyengat. Hatinya sakit. Oh, sakit sekali. Semua dia kesakitan. Dan di sekelilingnya, hutan suci terbakar, diselimuti oleh api yang membara dan berkobar. Dia bisa mendengar jeritan penghuninya bergema dalam kegelapan redup, manusia dan binatang, terbakar hidup-hidup saat seluruh dunia mereka perlahan berubah menjadi abu. Bagaimana ini bisa? Bagaimana? Mendorong dirinya ke depan dengan tangan minggu seorang lelaki tua yang tidak berguna, dia merangkak ke arah sosok halus yang tergeletak di tanah beberapa meter. Jadi, sejauh ini, jauh. Dia menolak untuk mati sebelum dia mencapainya. Tanah menghanguskan telapak tangannya, yang sekarang dipenuhi luka lecet yang mengerikan, tapi dia bertahan, tidak mau menyerah. Mama. Dan kemudian, akhirnya, dia mencapainya. Lady of the Grove terbaring mati di tengah api, pecahan belati besi aneh mendesis di lumpur berlumuran darah di sekelilingnya. Menelan air mata, Sunni dengan canggung memeluk tubuhnya dan melolong tertahan. Kenapa? Kenapa rasanya begitu familiar? Seolah-olah dia pernah merasakan sakit ini sekali, dulu sekali, sudah. Di dunia lain. Kenapa kamu mati? Bukankah kamu seharusnya abadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak. Ini hanya mimpi buruk, mimpi buruk. Aku harus bangun. Bangun, dasar bodoh. Bangun. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa. Bahkan jika itu hanya mimpi buruk, dia terjebak di dalamnya, tidak dapat melarikan diri. Terjebak dalam mimpi buruk. Saat pikiran aneh ini terngiang di benaknya, sebatang pohon tua tiba-tiba jatuh di dekatnya. Angin puyuh bunga api dan puing-puing yang terbakar terangkat ke udara. Sunni menatapnya, merasakan pandangannya menjadi gelap dan pikirannya menghilang satu demi satu. Dia batuk, tidak bisa berhenti. Dia tidak bisa bernapas. Dia tercekik. Bagaimana ini bisa terjadi? Lelaki tua itu menatap hutan yang terbakar, matanya menyala karena kesedihan dan ketidakpercayaan yang gila. Bagaimana hutan sakral dapat dihancurkan? Bukankah itu seharusnya berdiri tegak, indah dan tenang? Lama setelah dia meninggal, bukankah itu seharusnya hidup lebih lama darinya? Kesedihan dan keputusasaan yang tak terhingga menenggelamkan pikirannya. Seperti asap yang menenggelamkan paru-parunya dan rasa sakit menenggelamkan tubuhnya. Ini mimpi buruk, hanya mimpi buruk, tidak mungkin nyata. Tidak. Pikiran pahit itu adalah yang terakhir muncul di benak Sunni sebelum dia jatuh ke dalam kegelapan yang membakar. Dan dalam kegelapan itu, sendirian dan terluka, dia meninggal. Sakit. Rasa sakit yang mengerikan dan menyiksa. Hatinya sakit, tapi begitu juga yang lainnya. Sunni tidak bisa membuka matanya, karena direkatkan dengan darah kering. Tetapi jika dia melakukannya, yang akan dia lihat hanyalah dinding gelap sel penjara bawah tanah, tempat dia diikat ke alat penyiksaan berkarat, paku logam panas membara ditusukkan ke tubuhnya. Hilang dan terlupakan, jauh dari cahaya matahari yang diberkati. Sebuah suara yang akrab menyerbu telinganya, membuatnya bergidik. Ah, kamu sudah bangun. Bagus.
Kamu sudah lama tidak sadar kali ini, temanku. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Lebih banyak siksaan. Sunni menghela napas, tahu betul apa yang menantinya. Dia hampir tidak bisa mengingat siapa dia sebelum berakhir di penjara bawah tanah yang dingin ini, atau mengapa dia disiksa oleh pemilik suara terkutuk itu. Yang dia tahu hanyalah rasa sakit, kegelapan, dan keputusasaan. Namun, kali ini, semuanya tidak tampak begitu mengerikan. Apa yang lebih buruk dari mimpi buruk mengerikan yang baru saja dilihatnya? Solven, Aidre, Noctis. Nama-nama itu terdengar familiar. Mungkinkah dia pernah mengenal orang-orang ini? Sebelum neraka ini. Jika sesuatu bahkan ada di luarnya, tentu saja. Bagaimanapun, itu tidak masalah. Yang penting hanyalah rasa sakit, siksaan, dan keputusasaan. Dia menggertakkan giginya. Saatnya menghadapi hari baru. Budak Bayangan bab 637 Kandang Besi. Penyiksaan berlanjut tanpa akhir. Hari demi hari, malam demi malam. Sunni berteriak saat mendengar suaranya, dan tetap diam saat kehilangan suaranya. Dahulu kala, puluhan tahun yang lalu, dia masih memiliki harga diri, dan menanggung siksaan tanpa memberikan kepuasan kepada penyiksanya dengan mendengar dia melolong, menangis, dan memohon. Tapi tidak ada gunanya. Kebanggaan tidak punya tempat di sini. Hanya rasa sakit. Siapapun seharusnya mati karena penderitaan tidak manusiawi yang dialaminya dan luka mengerikan yang dialami tubuhnya. Tapi Sunni tidak mati. Tidak bisa mati. Jadi, penderitaannya tidak ada habisnya. Setiap pagi, luka-lukanya hilang, seolah-olah dia dilahirkan kembali. Setiap pagi, penyiksa kembali, dan siklus berlanjut. Si penyiksa, dirinya sendiri, tidak pernah mengajukan pertanyaan apapun kepada Sunni. Seolah-olah dia menyiksa tawanannya hanya demi siksaan. Namun, penguasa penjara bawah tanah sepertinya tidak pernah menikmati kekejamannya. Dia tidak pernah menikmati penderitaan korbannya, dan malah tampak hampir sedih saat menjalankan tugasnya. Mengapa ini terjadi? Sudah berapa lama hal itu terjadi? Kapan mimpi buruk yang tak pernah berakhir ini akan berakhir? Never ending. Mimpi buruk. Sunni tidak tahu. Dia hampir tidak mengenal dirinya sendiri lagi. Yang dia tahu hanyalah ketakutan, kegelapan, dan rasa sakit. Tuhan, selamatkan aku. Pada suatu hari, dia membuka matanya untuk melihat penyiksa memasuki sel. Algojo pribadinya tinggi dan anggun, dengan kulit seputih gading, rambut emas berkilau, dan mata kuning yang penuh ketenangan, keyakinan, dan melankolis. Seperti biasa, penyiksa mulai menyiapkan alatnya, dan seperti biasa, Sunni meregangkan tubuhnya yang hancur, mencoba melepaskan diri dari belenggu. Tapi kali ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sunni membeku dan menatap pria berseri-seri di depannya, matanya membelalak. Mungkinkah ini sama seperti dalam mimpi buruk mengerikan yang dia lihat beberapa hari yang lalu? Ada bola cahaya indah yang menyala di dalam dada penyiksa. Kemegahannya menyapu Sunni, membuat rasa sakit yang luar biasa mereda sesaat. Senyum lemah dan pucat muncul di wajahnya. Sunni bermandikan cahaya, dan berbisik, matahari. Oh, betapa dia sangat ingin melihat matahari lagi. Siksaan membeku, lalu perlahan berbalik padanya. Mata kuningnya bersinar dengan emosi yang tiba-tiba. Kamu berbicara lagi? Dia mengambil langkah tentatif ke depan dan mengamati wajah Sunni, lalu membelainya dengan lembut. Saudaraku, saudaraku. Betapa senangnya mendengar suaramu sekali lagi. Sunni menggigil. Kakak, apa kita? Kakak, dia lemah dan bingung.
Pikiran menari-nari dalam pikirannya yang hancur, rapuh seperti kepingan salju di musim panas. Dia merasa sulit untuk berkonsentrasi pada apapun, bahkan jika dia menginginkannya. Tapi, dia tidak mau. Tidak untuk waktu yang lama. Si penyiksa tersenyum sedih. Apa kau bahkan melupakanku? Sunni mengernyit, mencoba mengingat. Kakak, apakah dia punya saudara laki-laki? Ya, dia dulu, sekali. Saudaranya mulia, gagah berani, dan bijaksana. Saudaranya diberkati oleh Lord of Light. Dia dipercayakan dengan tugas suci. Begitu pula dengan Sunni sendiri. Atau mungkin dia hanya mengingat pecahan dari mimpi buruk lama. Siapa yang tahu? Dia dengan lemah menggelengkan kepalanya. Kalau kita bersaudara, lalu, kenapa kamu menyiksaku? Penyiksa itu terdiam beberapa saat, lalu tertawa sedih. Ah, pertanyaan lama itu. Sudah puluhan tahun kamu tidak menanyakannya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menatap Sunni dengan sedih. Apakah kamu tidak ingat? Lagi pula, kamulah yang memintaku melakukan ini. Pupil mata Sunni melebar. Tidak, aku bertanya padamu. Penyiksa itu mengangguk. Sebagai penyesalan, untuk dosa besar yang kamu lakukan. Karena mengkhianati kepercayaan penguasa cahaya. Apakah itu? Seabad yang lalu? Ya, hampir. Dia berbalik dan mengambil pisau panjang, menusukkannya ke dalam api yang menyala dengan ganas di Anglo Emas. Sudah hampir 1 abad sejak kamu meninggalkanku. Ah, menanggung tugas kita sendiri tidaklah mudah, saudaraku. Itu sama sekali tidak mudah. Tapi aku tidak pernah mengingkari janjiku padamu. Sunni menatap saat bilahnya perlahan mulai bersinar di dalam api. Mengetahui bahwa itu akan segera dimasukkan ke dalam dagingnya, dia bergidik. Jika aku memintamu, maka hentikan. Aku tidak menginginkannya lagi. Penyiksa menunduk, lalu tersenyum muram. Berhenti, tapi kami tidak bisa berhenti. Tidak sampai kau menjawab pertanyaannya. Mata Sunni terpaku pada bilahnya. Dia berbisik pertanyaan. Pertanyaan apa? Kakaknya terdiam sebentar. Lalu bertanya, di manakah yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan? Apa yang telah kamu lakukan dengan pisau-pisau itu? Pisau? Pisau apa? Sunni tidak bisa mengingat pisau apapun. Dan hanya bisa memikirkan pisau yang sudah menyala merah di Anglo Emas. Aku tidak tahu. Penyiksanya menghela nafas. Maka penyesalanmu tidak bisa berhenti. Dengan itu, dia mengeluarkan bilahnya dari api dan membawanya ke dada Sunni, di mana jantung yang sakit berdetak kencang seperti binatang buas yang dikurung. Sunni mengingat-ingat, sangat ingin siksaan itu berakhir. Tidak. Dia tidak ingat. Sepersekian detik sebelum ujung pedang memotong kulitnya, dia tiba-tiba berteriak bayangan. Bayangan mencurinya. Pisau bara. Bayangan mengambilnya dariku. Itu salahnya. Bilahnya membeku tanpa mencapai daging Sunni. Penyiksa memalingkan muka, ekspresi muram di wajahnya. Senang akhirnya kau berbicara. Namun, misteri itu telah terungkap beberapa waktu lalu. Lagi pula, Sado sudah lama mati. Dia melirik Sunni. Lalu bertanya dengan dingin, tapi bagaimana dengan yang lain? Di mana pisau gading yang kuberikan padamu? Apakah Sado juga mencurinya? Sunni menggigil, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku menyembunyikannya. Aku menyembunyikannya jauh-jauh. Kakaknya menutup matanya. Di mana kamu menyembunyikannya? Air mata mengalir di wajah Sunni. Dia tegang dalam ikatannya, mati-matian berusaha membebaskan dirinya. Aku tidak ingat. Aku tidak tahu.
Penyiksa itu menandatangani, lalu menjatuhkan pisau yang membakar itu ke tanah. Tidak berguna. Ini semua tidak berguna. Sudah sahabat ini, dan kau masih melawan? Dia meraih kepalanya dan mengerang, lalu tiba-tiba tertawa, suaranya bergema dari dinding batu penjara bawah tanah. Aku lelah. Aku lebih lelah dengan ini daripada kamu, saudaraku. Mengapa kamu meninggalkanku? Aku tidak bisa menyelamatkanmu, apapun yang aku lakukan. Aku tidak bisa menghapus kesalahanmu, aku tidak bisa menebusmu di mata Tuhan. Dia terdiam, dan perlahan, wajahnya berubah tenang dan serius. Kemudian, dia melirik Sunni dan berkata, tekad gila bersinar di matanya, 1 abad sudah cukup. Melangkah lebih jauh hanya akan menghancurkan apa yang tersisa dari dirimu, saudaraku tersayang. Jika kami tidak dapat menebus dosamu, maka kami harus membakarnya. Berkah api. Kami akan menemukan milik kami sendiri, bukan yang hilang darimu. Suatu hari akhirnya tiba ketika Sunni dibebaskan dari ikatannya dan diseret dari sel penjara bawah tanah. Dia terlalu lemah untuk melawan para sipirnya, dan tidak melihat gunanya. Dia tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi dan senang akhirnya meninggalkan kegelapan ruang penyiksaan. Dia sangat bahagia sampai air mata jatuh dari mata kuningnya. Sunni dibawa ke sebuah ruangan luas yang penuh dengan panas yang mengerikan dan ditenggelamkan oleh pancaran cahaya jingga. Aneh. Tempat yang aneh. Di depannya ada lubang raksasa berisi baja cair. Ada bulu raksasa yang meniupkan aliran angin konstan ke api di bawah. Dia mendengar suara kuku berdering di bebatuan dan melihat seekor kuda perkasa dengan penutup mata berjalan terus-menerus berputar-putar, memutar roda kayu yang melekat padanya. Yang pada gilirannya menggerakkan bulu-bulu itu. Di depan lubang, sebuah sangkar besi aneh tergeletak di lantai. Itu dibuat dalam bentuk tubuh manusia dan dibuka, mengungkapkan kekosongan berbentuk manusia di dalamnya. Apa ini? Berani, saudaraku. Sunni tersentak, mendengar suara yang dikenalnya. Dia menoleh dan melihat penyiksa berdiri di sampingnya, dengan ekspresi gelap dan tegas di wajahnya. Hari ini, kami akan membakar dosamu. Kami akan menjadikanmu alat para dewa sekali lagi. Saya tidak mengerti. Sebelum Sunni menyadari apa yang terjadi, dia dimasukkan ke dalam sangkar aneh, yang kemudian ditutup rapat, meninggalkannya dalam kegelapan total. Penjara barunya memeluk tubuhnya seperti karapas logam. Dia tidak bisa bergerak, atau melihat apapun. Dia seperti jiwa yang terbungkus di dalam tubuh manusia besi. Karena panik, Sunni berusaha melawan penjara logamnya, tetapi tidak ada gunanya. Dia mendengar suara rantai, dan merasa dirinya terangkat ke udara. Apa? Dan kemudian, dia diturunkan. Turun ke lubang raksasa dari logam cair. Bagian luar kandangnya menjadi panas, lalu terbakar. Dan kemudian, menghanguskan, membakar. Terkunci di dalam sangkar besi pijar, Sunni menjerit dan menjerit, dagingnya terus-menerus terbakar dan memulihkan diri, pikirannya yang rusak tenggelam dalam penderitaan dan panas. Di dalam api. Tapi tidak peduli berapa banyak dia berteriak. Pembakaran itu abadi. Sama seperti dia sendiri. Terbakar. Dia terbakar. Sunni terbangun sambil menjerit, masih diselimuti kengerian mimpi buruk. Dia bergidik, lalu mencengkeram dadanya, yang penuh dengan rasa sakit yang tajam dan merobek. Aduh! Bayang-bayang berdesir di sekelilingnya, tertekan oleh jeritan tiba-tibatuan mereka. Mimpi buruk. Ya, saya belum pernah mengalaminya selama berabad-abad. Dia meringis, lalu berdiri, mendengarkan derak rantai surgawi di kejauhan.
Saatnya menghadapi hari baru. Mudah-mudahan yang terakhir. Budak Bayangan bab 638 Mimpi demi mimpi. Sunni berjalan melewati aula kosong kastilnya, diselimuti bayang-bayang. Kemanapun dia lewat, pancaran cahaya bulan yang pucat menghilang, ditelan gelombang kegelapan yang mengalir. Langkahnya diam, begitu pula pikirannya. Mengangkat tangan yang terbungkus sarung tangan dari sutra hitam, dia menelusuri jari-jarinya di ukiran yang rumit, tidak peduli untuk mengingat peristiwa yang digambarkan di dinding batu kuno. Itu adalah kemenangan dan kemenangannya, terukir dalam catatan sejarah. Tapi semua itu sudah begitu jauh dan telah terjadi begitu lama, di awal zaman pahlawan. Dia juga pernah menjadi pahlawan, melawan sisa-sisa korupsi di alam fana. Dia licik dan tak kenal takut, gagah berani dan tak kenal lelah, penuh keyakinan dan harapan. Zaman pahlawan telah berakhir, tapi Sunni masih ada. Sekarang, semua pelayan dan prajuritnya telah lama pergi, membawa harta yang tidak dia pedulikan lagi bersama mereka. Aula kastil dihuni oleh bayangan, dan tidak ada yang lain. Ya, kecuali satu orang bodoh setia yang terlalu keras kepala untuk mendapatkan petunjuk. Maaf, nak, Anda seharusnya menemukan master yang lebih baik. Sialan, kenapa hatinya tiba-tiba sakit sekali? Sunni membuka gerbang ke halaman, tidak repot-repot menutupnya saat dia pergi. Kastil miliknya ini, tanpa diragukan lagi, akan segera diambil alih oleh salah satu penguasa rantai lainnya. Atau bahkan mungkin sekelompok bandit acak. Dia juga tidak terlalu peduli tentang itu. Berdiri dalam kegelapan, Sunni ragu-ragu, lalu mengeluarkan dua pisau dari sarung tersembunyi di lengan bawahnya. Satu tampaknya dipotong dari sepotong kaca hantu, yang lain dari bara api yang indah. Salah satunya adalah pisau yang dipercayakan kepadanya oleh penguasa cahaya, dan yang lainnya adalah yang dia curi. Mimpi buruk yang dia lihat pasti karena rasa bersalah yang dia tidak tahu dia rasakan. Tapi kenapa dia, si bodoh, hanya menyalahkan dirinya sendiri karena kehilangan pisaunya pada Sunni? Dan tentunya, kedua bersaudara itu tidak cukup gila untuk menghasilkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Setidaknya belum. Sunni menghela napas dan menggelengkan kepalanya, acuh tak acuh terhadap nasib makhluk abadi lainnya. Kemudian, dia berbalik sedikit dan melihat sesosok tubuh tinggi muncul dari kegelapan. Setan yang menjulang tinggi dengan kulit abu-abu pucat, 4 lengan, dan tanduk memutar mendekatinya dan menundukkan kepalanya, ekspresi sedih mengubah garis-garis binatang di wajahnya. Sunni tersenyum. Jangan murung begitu, nak. Kau tahu ini akan terjadi pada akhirnya. Setan itu tidak menjawab. Bukannya dia bisa. Sambil mendesah lagi, Sunni menyembunyikan pisau bara di sarungnya. Dan menyerahkan gelas itu kepada makhluk jangkung itu, yang ragu-ragu selama beberapa saat dan mengambilnya dengan rasa takut dan hormat. Hati-hati jangan sampai menjatuhkannya. Dewa yang membuat pisau itu, tahu. Itu adalah benda yang sangat berharga. Cukup berharga bahkan kamu tidak cocok untuk menggunakannya. Yang lain akan memakanmu hidup-hidup jika mereka mengetahuinya. Dia melihat ke timur laut, mempertimbangkan sesuatu, dan kemudian menambahkan. Bawa ke Temple of the Kalis dan berikan pada War Maiden. Katakan padanya bahwa kita akan bertemu lagi, di Realm of Shadows. Itu adalah perintah terakhirku untukmu, nak. Setelah itu, kamu akan bebas. Setan itu mengepalkan tinjunya, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Sunni terkekeh. Namun, begitulah seharusnya. Sekarang, pergilah. Tuanmu memerintahkanmu. Makhluk itu menunduk, lalu menggeram sedih, dan menghilang ke dalam kegelapan.
Suni melihatnya pergi. Segera, iblis yang menjulang tinggi meninggalkan kastil, melintasi perbukitan rumput zamrud, dan turun ke salah satu rantai yang menjauh dari pulau. Memastikan bahwa makhluk itu sudah pergi, Suni mengingat pengintai bayangannya dan kemudian mendecakkan lidahnya. TSK. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang sekalipun. Sungguh imp kecil yang tak berperasaan. Dengan itu, dia berjalan menuju gerbang kastil, diikuti oleh lautan bayangan. Saat dia berjalan, seekor kuda jantan hitam yang cantik bangkit dari mereka. Surainya gelap seperti malam, dengan tanduk panjang menonjol dari kepalanya dan giginya lebih mirip serigala daripada kuda biasa. Mata kuda itu terbakar dengan api merah yang mengancam. Suni tersenyum. Salam, teman lama. Maukah kau membiarkanku menunggangi punggungmu untuk yang terakhir kalinya? Dia melompat ke pelana, dan mengirim kudanya yang menakutkan berlari kencang melintasi tanah. Mereka terbang menembus bayang-bayang dan berlari melintasi rantai yang bergoyang di antara dua langit tanpa cahaya, melompat dari satu pulau ke pulau lain. Penuh kebahagiaan dan kecepatan yang menggembirakan. Ah, ini satu hal yang akan saya rindukan. Setelah berabad-abad terbebani oleh beratnya beban pengetahuan dan tugas, Suni akhirnya bebas dan damai. Langit malam di atasnya sangat luas dan indah, begitu pula langit di bawahnya. Semuanya sempurna, kecuali satu hal. Kenapa hatinya harus begitu sakit? Tentunya, dia tidak memiliki penyesalan yang tersisa. Tepat sebelum fajar menjelang, mereka mencapai sebuah pulau terpencil dan sepi. Suni melompat dari kudanya, menepuk punggungnya, dan mengucapkan selamat tinggal. Kuda itu kemudian berubah menjadi bayangan yang luas dan menghilang, seolah-olah dia tidak pernah ada sama sekali. Kuda hitam itu bahkan berusaha menyembunyikan kesedihannya yang memilukan, untuk tidak membebani penciptanya dengan itu, dan tidak membuat perpisahan terakhir mereka pahit. Suni diam beberapa saat, lalu berjalan ke tepi pulau. Di sana, dia melepaskan tali tuniknya dan memamerkan dadanya, lalu berlutut, melihat ke bawah ke kegelapan langit bawah yang tak berujung, api ilahi menyala di kedalamannya. Yang lain belum tahu apa yang menunggu mereka semua. Tidak ada kecuali mungkin Solven, yang telah menyegel nasib mereka dengan tangannya yang tanpa belas kasihan. Apakah dia tahu konsekuensi dari pilihannya yang kejam? Atau apakah dia terlalu buta untuk melihat? Bagaimanapun, Suni tidak menginginkan bagian dari apa yang akan datang. Dia selalu membanggakan dirinya sebagai penipu dan pengecut, jadi, dia memilih jalan keluar yang mudah. Bulan sudah pergi, dan matahari belum terbit. Di saat-saat tergelap ini, dia tidak dikelilingi oleh apapun kecuali bayangan dan nyanyian angin. Helaan napas panjang keluar dari bibirnya. Datang seperti embun, menghilang seperti embun. Dengan itu, Suni mengangkat tangannya dan, bahkan tanpa gentar, menusukkan pisau bara yang indah itu ke dalam sisik-sisik rumit ular yang melingkari dadanya. Saat rasa sakit yang mengerikan menenggelamkan pikirannya dengan penderitaan, senyum pucat muncul di wajahnya. Bebas. Aku. Akhirnya. Bebas. Tubuhnya bergoyang, dan kemudian jatuh ke jurang langit bawah yang tak berujung, menghilang dari tepi pulau tepat saat sinar matahari pertama muncul di cakrawala. Suni jatuh ke dalam kegelapan total. Terbungkus dalam pelukannya yang menenangkan, akhirnya ia meninggal. Suni terbangun. Dadanya sakit, entah kenapa. Tapi dia tidak bisa membiarkan dirinya tidur lebih lama lagi. Saatnya menghadapi yang baru. Apa-apaan? Bukankah ini tampak sangat familiar?
Budak Bayangan bab 639 Mimpi buruk tak pernah berakhir. Sunni terbangun dari mimpi buruk di mana dia adalah bayangan yang telah kehilangan keinginan untuk hidup. Yang terbangun dari mimpi buruk di mana dia adalah seorang pangeran yang tenggelam dalam kuburan baja cair yang berapi-api. Yang terbangun dari mimpi buruk di mana dia adalah seorang lelaki tua yang sekarat saat dia memegang tubuh ibunya yang terbunuh. Yang terbangun dari mimpi buruk di mana dia adalah seorang manusia menyaksikan dunianya dihancurkan oleh dewa. Tak lama kemudian, Sunni mendapati dirinya terikat pada tiang. Dengan api menyebar melalui tumpukan sumbu di bawah kakinya yang telanjang saat kerumunan orang yang dianggapnya teman dan tetangga menyaksikan dengan gembira. Yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang mati-matian melawan ikatannya dan berdoa agar asapnya mencekiknya sebelum api mencapai dagingnya. Namun doanya tidak terkabul. Menjerit dari dalam api, dia meninggal. Sudah waktunya untuk menghadapi hari baru. Sunni berjuang mati-matian saat taring tajam mencabik-cabik dagingnya, saat dia dimakan hidup-hidup. Tapi tidak peduli berapa banyak dia berjuang, itu tidak ada gunanya. Monster itu terlalu kuat, gila, dan kejam. Dan kemudian, dia meninggal. Sudah waktunya untuk menghadapi hari baru lagi. Sunni tenggelam, rantai berat diikatkan di kakinya. Sunni mati kehabisan darah di medan perang, menderita kehausan yang parah dan terlalu lemah untuk bergerak. Burung gagak lapar mencabik-cabik wajahnya dengan paruh tajam. Sunni menyaksikan seluruh keluarganya dieksekusi sebelum digantung di dinding benteng yang muram. Terlempar ke dalam kegelapan langit bawah yang tak terbatas oleh ibunya yang tidak berperasaan, Sunni meninggal karena kelaparan, kehausan, dan ketakutan, terlalu lelah untuk menjerit atau menangis. Sunni dibunuh dan diubah menjadi boneka kayu oleh penyihir pendendam, dan kemudian dibunuh lagi setelah keabadian dalam perbudakan diam. Boneka itu terbakar menjadi abu saat jatuh ke lautan api putih. Jantungnya ditusuk dengan pisau obsidian di atas altar yang terbuat dari kegelapan murni. Tubuhnya terbelah oleh pedang prajurit raksasa berjubah merah compang camping sementara kerumunan yang gembira bersorak dari kursi batu teater kuno. Sudah waktunya untuk menghadapi hari baru lagi. Mimpi buruk tidak pernah berakhir, berdarah satu sama lain. Setiap kali, Sunni terbangun dengan keyakinan bahwa penderitaan yang dialaminya hanyalah mimpi yang mengerikan. Tapi segera, kehidupan terjaganya akan berubah menjadi horor murni itu sendiri. Dan kemudian, dia akan mati. Dan kemudian, saatnya untuk menghadapi hari baru lagi. Sunni bermimpi menjadi perkasa dan lemah, tua dan muda, pria dan wanita, manusia dan hewan. Akhir mereka selalu sama. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia melarikan diri, tidak peduli siapa dia, hanya ada rasa sakit dan kematian. Dan kegilaan. Seolah-olah setiap orang yang dia temui terinfeksi oleh kegilaan yang mengerikan dan tidak dapat dijelaskan. Seluruh dunia gila, dan dia perlahan menjadi gila juga. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa bangun semakin sulit. Terkadang, dia gagal membedakan mana dari kehidupannya yang nyata, dan mana yang baru saja dia impikan. Meskipun kengerian yang dia alami tampak seperti mimpi buruk, beratnya menumpuk, perlahan-lahan menghancurkan semangatnya. Wajahnya berubah, ingatannya berubah, tapi satu hal selalu tetap sama. Teror. Teror mengerikan yang selalu ada saat terbangun dari mimpi buruk hanya untuk didorong ke mimpi buruk yang lebih buruk. Dan dua hal lainnya juga tetap sama. Rasa sakit di dadanya, dan bola cahaya yang dia lihat dari waktu ke waktu membara di dalam jiwa seseorang.
Suni adalah seorang prajurit dalam perang antara Kota Gading dan Koloseum Merah. Dikonsumsi oleh teror, dia menyaksikan raksasa cemerlang yang terbuat dari baja berkilau melangkah maju, membuat seluruh pulau berguncang. Sebuah tangan logam raksasa perlahan bergerak maju, menangkap sebuah kapal terbang yang cepat dan menghancurkan kapal itu dengan kepalan besarnya. Dan kemudian, raksasa besi itu melangkah lagi. Tiba-tiba, langit menghilang, digantikan hamparan logam mengilap yang sangat luas. Raksasa itu menjatuhkan kakinya, menghancurkan Suni, dan semua rekannya, menjadi pasta berdarah. Suni meninggal. Dan kemudian, dia terbangun dengan teriakan. Sudah waktunya untuk menghadapi hari baru lagi. Itu terlalu berlebihan. Dia menggigil, mengingat pemandangan menakutkan dari raksasa baja yang maju ke arah barisan prajurit yang gemetaran. Siapa yang cukup gila untuk menantang Pangeran Matahari yang tidak bisa dihancurkan? Ya, dia tahu siapa. Penghasut perang semuanya gila, masing-masing dari mereka. Beberapa mengatakan bahwa mereka berbeda dan pernah dipanggil dengan nama lain, bahwa mereka gagah dan berani. Juara yang melindungi kerajaan harapan dari binatang buas korupsi. Tapi dia tidak begitu percaya. Selama Suni masih hidup, dan selama ayahnya masih hidup, dan juga kakeknya, penghasut perang selalu sama. Monster House darah memakai kulit manusia. Untungnya, perang berkecamuk jauh dari sini. Di bagian utara kerajaan harapan, orang tidak perlu khawatir tentang kegilaan para pengikut perang, dan kebenaran sesat para pengikut Sun. Memang, mereka memiliki kekhawatiran mereka sendiri. Menggigil dan masih dalam genggaman mimpi buruk, Suni memijat dadanya yang sakit dan bangkit. Hari ini, Nona akan bertemu dengan utusan kuil malam. Itu adalah kehormatan yang tinggi, tetapi juga bukan tanpa risiko. Sebagai seorang kesatria yang bertugas melindunginya, Suni harus siap menghadapi apapun. Mengapa hatiku begitu banyak hari ini? Menggigil, dia meraih pakaiannya. Tidak, Suni dan seorang gadis muda dengan gaun sutra indah yang diwariskan dari ibunya, dan karena alasan itu agak terlalu panjang untuk sosok canggung gadis itu, tidak punya tempat lain untuk lari. Para pengejar, yang telah membantai sisa rombongan mereka, mengejar mereka sampai ke ujung pulau. Sekarang, tidak ada apa-apa selain kegelapan langit bawah di depan mereka. Dan di belakang mereka, kuku baja sudah berdering di bebatuan, semakin dekat dan semakin dekat. Gadis remaja itu menatap jurang maut, lalu menoleh padanya. Bibirnya bergetar. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Wajahnya lembut dan pucat, belum tersentuh ketajaman kedewasaan. Matanya, yang biasanya begitu lembut dan cerah, kini redup dan penuh ketakutan. Suni ragu-ragu, lalu menghunus pedangnya dan membelakangi jurang. Jangan takut, Nona, aku bersamamu. Dia mengucapkan kata-kata kosong itu, tahu betul bahwa itu bohong. Dia hanya satu orang. Dia bahkan bukan seorang yang bangkit. Apa yang bisa dilakukan pendekar pedang biasa seperti dia melawan musuh ini? Gadis itu, semudah dia, tahu bahwa dia juga berbohong. Beberapa saat sebelum pengejar pertama muncul dari kegelapan, dia meraih lengannya dan menatapnya dengan tekad putus asa. Kamu, jangan biarkan mereka. Jangan biarkan mereka membawaku hidup-hidup, Pak. Tolong. Suni menggertakkan giginya, terdiam sesaat, lalu perlahan mengangguk. Hatinya sakit sekali. Rasa sakit itu hampir membutakan. Sedetik kemudian, seekor kuda jantan hitam perkasa muncul di depan mereka, membawa pengendara lapis baja di punggungnya. Penunggangnya melompat turun,
bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh manusia biasa. Dia menghunus pedangnya sendiri dan melirik Sunni, matanya tersembunyi di balik pelindung helm hitam yang mengancam. Suaranya terdengar seperti suara monster kuno. "Minggir, prajurit. Kami hanya membutuhkan gadis itu. Kamu masih bisa pergi hidup-hidup." Sunni tertawa. Kenapa hatinya sangat sakit? Mati saja sudah cukup menyakitkan. Dia memandangi pemburu yang bangkit di depannya, lalu pada gadis muda yang telah dia sumpah untuk lindungi. Mengapa mimpi buruk ini tidak pernah berhenti? Dan kemudian, dia menurunkan pedangnya, dan melangkah ke samping. Keduanya memandangnya, pengejar dengan geli kelam, istrinya dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Suaranya bergetar, "Tuan, apa? Apa yang kamu lakukan?" Sunni terdiam beberapa saat, lalu menghela napas. "Mengapa dunia ini begitu gila? Saya sangat menyesal, Nona. Tolong, jangan menyimpan dendam terhadap saya. Tapi, Anda tahu bagaimana saya mengatakan ini?" Dia menatapnya, lalu ke arah pemburu yang bangkit. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku cukup yakin bahwa kamu tidak nyata." Budak Bayangan bab 640 Dunia yang sudah gila. Sunni menatap gadis muda yang ketakutan itu, lalu tertawa. Tawanya terdengar lebih dari sedikit tertekuk. Wanitanya bergidik, "Tuan, Anda. Sunni melambaikan tangan di udara. Tidak perlu. Aku mengerti. Aku terdengar gila." Langit malam di atas mereka diselimuti selubung awan yang tak tertembus, dan yang di bawah mereka kosong dan gelap. Batu-batu kuno tempat mereka berdiri licin terkena air hujan, dan terlalu redup untuk melihat apapun kecuali siluet samar. Siluet pemburu yang bangkit menjulang tinggi, mengancam, dan mewujudkan konsep teror. Tapi Sunni tidak terlalu peduli. Memijat dadanya, dia tersenyum miring dan berkata, suaranya serak dan serak. "Tapi sekali lagi, seluruh dunia ini gila. Seseorang pernah mengatakan kepadaku, aku tidak begitu ingat siapa, bahwa kita hanya bisa mencerminkan apa yang ada di depan kita. Apakah salahku bahwa tidak ada apapun di depanku selain kegilaan?" Dia menunduk, senyumnya berubah menjadi seringai jahat. "Dan orang lain pernah mengatakan kepada saya bahwa mereka ingin menghancurkan dunia. Saat itu, saya pikir mereka gila. Tapi sekarang, saya bertanya-tanya." Pemburu yang bangkit maju selangkah, suaranya yang mengerikan menembus kegelapan seperti gumaman yang berbahaya, "Lemah. Sangat lemah. Pikirannya hancur." Sunni tertawa lagi. Ya. Aku sangat lemah. Tapi aku tidak cukup lemah, kurasa. Entah bagaimana, aku punya perasaan bahwa aku tidak seharusnya bisa bertahan selama itu. Siapa yang bisa menahan rasa sakit sebanyak itu, kengerian sebanyak itu, dan penderitaan sebanyak itu tanpa kehilangan akal sehat sepenuhnya? Dia melirik pedangnya, lalu ke musuh yang mendekat. "Namun, aku melakukannya. Sebenarnya, sementara beberapa dari mimpi buruk itu. Dewa, betapa kejamnya mereka. Benar-benar membuat gugup, secara keseluruhan. Aku terkejut mengakui bahwa mereka sebenarnya tidak seburuk itu." Sunni menatap pemburu yang terbangun dengan ekspresi khawatir, lalu menggaruk bagian belakang kepalanya. "Gila, ya? Sepertinya setelah kamu dimusnahkan sekali, tidak ada lagi yang bisa membuatmu terkesan sebanyak itu. Atau jika kamu telah menyaksikan ibumu meninggal sekali, yang kedua kalinya tidak akan sama." "Ya, mungkin akan begitu. Aku tidak tahu. Aku agak bingung tentang apa yang nyata, dan apa yang tidak."
Mungkin aku sendiri tidak nyata. Tapi ada satu hal yang aku yakin tentang. Gadis muda itu perlahan mundur darinya, wajahnya diwarnai ketakutan. Pembunuh yang bangkit memiringkan kepalanya sedikit, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Suni mengangkat bahu. Yah, itu, nyata atau tidak, aku benar-benar sangat sulit untuk dihancurkan. Ternyata, setidaknya tidak sampai pada titik di mana aku tidak dapat berpikir dan memperhatikan sesuatu. Oh, dan aku memang memperhatikan beberapa hal. Dia perlahan mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke pemburu yang mendekat. Satu hal yang saya perhatikan adalah bahwa hati saya selalu terasa sakit, tidak peduli apakah itu dalam mimpi buruk atau dalam kehidupan nyata. Jadi, itu menuntut pertanyaan. Jika sakit hati itu sama, maka mungkin sifat mimpi dan kenyataan juga sama? Dia maju selangkah, ekspresi bingung di wajahnya. Hal kedua yang saya perhatikan adalah bahwa banyak pikiran, tindakan, dan reaksi saya tidak benar-benar masuk akal. Kadang-kadang tangan saya akan mencoba melakukan sesuatu sendiri, dan kadang-kadang fragmen perasaan, ide, dan penilaian yang harus saya miliki muncul begitu saja. Mudah dijelaskan dalam mimpi. Tidak begitu banyak di dunia nyata. Dan saya terjaga, bukan? Atau apakah saya, atau tidak? Kadang-kadang, sulit untuk mengatakan. Dia tertawa lagi dan mengambil posisi bertahan, menunggu pemburu awaken yang menakutkan untuk menyerang. Yah, dan hal terakhir yang kusadari adalah pancaran cahaya yang sepertinya bisa kulihat di dalam jiwa makhluk hidup. Atau bola kegelapan yang keji pada mereka yang rusak. Butuh beberapa kali mimpi buruk untuk menyadari bahwa itu adalah inti jiwa. Anehnya, sekali lagi, kemampuan ini mengejarku dari mimpi buruk menjadi kenyataan, membuat keduanya tampak sangat mirip. Jadi, dengan semua yang dikatakan, aku benar-benar hanya ingin tahu tentang satu hal. Suni tersenyum, siap menemui ajalnya. Sekali lagi, kamu lihat. Dalam mimpi burukku, aku bertemu dengan semua jenis makhluk. Prajurit yang terbangun, monster yang rusak. Bahkan makhluk abadi yang transenden. Beberapa dari mereka memiliki satu inti jiwa, beberapa dua atau tiga. Dia berlama-lama sejenak, dan kemudian melihat melewati musuhnya, ke kuda hitam perkasa yang berdiri tak bergerak di belakangnya, nyaris tak terlihat dalam bayang-bayang. Jadi, pertanyaanku adalah, kenapa kuda terkutuk ini selalu berenam? Dengan itu, dia berlari ke arah yang berlawanan dari mana pedang pemburu itu melintas, meninggalkan gadis muda yang dia sumpah untuk lindungi tanpa berpikir dua kali. Meluncur di bebatuan basah, Suni terjun ke bawah pedang terbang dan melompat berdiri, menempatkan seluruh berat badannya untuk menyerang sendiri. Namun, serangannya tidak diarahkan pada si pembunuh yang mengancam. Sebaliknya, itu diarahkan pada kuda yang lemah itu. Tanpa halangan, ujung pedang menyentuh mantel oniks binatang buas yang perkasa itu. Dan hancur, seolah-olah menghantam batu adamantin bukannya makhluk hidup. Pada saat berikutnya, pedang pemburu yang bangkit itu menusuknya dari belakang, keluar dari dada Suni dengan semburan darah. Mengabaikan rasa sakit yang luar biasa dan darah yang mengalir dari mulutnya, Suni menyeringai dan menatap kuda yang tidak bergerak itu. Kuda jantan itu balas menatapnya, matanya gelap dan penuh dengan kedengkian yang tak terbatas dan menakutkan. Tawa berkumur keluar dari bibir Suni. Tidak masalah. Tidak masalah. Bunuh aku lagi, brengsek. Bunuh aku sebanyak yang kau mau. Dalam mimpi buruk ini, aku hanya pendekar pedang biasa. Tapi di yang berikutnya, atau yang setelah itu, atau yang setelah itu.
Aku akan menjadi seseorang yang cukup kuat untuk mencabikmu. Kuda hitam itu menatap Sunny, matanya menyala dengan api merah tua. Dia mendengus pelan, lalu membuka mulutnya, penuh dengan gigi tajam yang lebih mirip gigi serigala daripada gigi kuda. Dan kemudian, Nikmah menggigit kepala manusia yang gemetar itu, dengan mudah menghancurkannya di antara rahangnya yang perkasa. Sunny meninggal, dan terbangun dengan teriakan tersiksa. Saatnya menghadapi hari baru. Dia berguling keluar dari tenda suram tempat dia tidur dan menyeringai, percikan api menyala di matanya yang gelap. Sudah waktunya untuk berburu kuda jahat.